Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukas, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, ketika seseorang ini didiagnosa sebagai penderita diabetes, ini kebanyakan mereka segera merubah pola makan yang telah biasa dilakukan selama ini. Nah, rata-rata para penderita diabetes baru ini menghentikan total konsumsi nasi karena dianggap nasi ini sebagai biang penyebab peningkatan kadar gula darah. Nah, dari pengalaman saya ini menemui pasien-pasien yang menderita diabetes, ini sebagian besar mereka mengganti nasi dengan kentang untuk sumber karbohidrat harian. Nah, namun Anda perlu ketahui indeks glikemik nasi putih ini memang termasuk tinggi, yaitu sekitar 72, dan Anda juga perlu mengenal sumber karbohidrat yang lain yang tentunya ini aman untuk penderita diabetes, agar Anda ini tidak bosan setiap hari hanya mengkonsumsi kentang saja. Nah, lama-lama kan bisa stres karena pola makannya tidak berubah atau stagnan setiap hari seperti itu terus. Nah, dan Anda ini perlu tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan tersebut. Nah, sebenarnya nasi putih ini tidak masalah ya bagi penderita diabetes asal porsinya diatur. Dan kalau bisa saat makan malam ini menggunakan sumber karbohidrat lain yang lebih aman bagi penderita diabetes. Nah, apa saja sumber karbohidrat yang saya maksud tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Ini yang pertama ada kentang rebus. Nah, ini kentang rebus ini memiliki indeks glikemik 82. Ini terlihat lebih tinggi daripada indeks glikemik dari nasi putih. Namun, kentang ini memiliki beban glikemik yang lebih rendah dari nasi putih, di mana beban glikemik kentang ini 21, sedang beban glikemik dari nasi ini adalah 29. Nah, hal ini tentu Anda bertanya kok bisa seperti ini? Nah, ini bisa terjadi karena pada porsi yang sama, ini kandungan karbohidrat dalam kentang ini lebih rendah daripada nasi putih, dan kandungan serat pada kentang ini lebih tinggi daripada nasi putih. Yang nomor 2 ini adalah jagung rebus. Nah, jagung ini termasuk sebagai sumber karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah, di mana indeks glikemik jagung ini sekitar 48 ya. Sedang beban glikemik dari jagung ini adalah 14. Nah, dengan angka indeks glikemik dan beban glikemik yang rendah, ini kandungan serta disertai kandungan serat ya di dalam jagung yang lebih tinggi daripada nasi putih dan kentang, ini jagung bisa dipilih sebagai alternatif terbaik ya, pengganti nasi, di mana keunggulan jagung ini harganya murah juga mudah didapat. Jadi alternatif terbaik bagi penderita diabetes apabila ingin mengganti nasi putih ini bisa menggunakan jagung ya, di mana jagung ini sudah biasa dikonsumsi sebagai pengganti nasi untuk orang-orang di daerah Madura sana. Jadi jagung ini sudah diolah sedemikian rupa menyerupai sebagai nasi ya. Kemudian yang nomor 3, beras merah dan beras basmati ya. Ini kedua jenis beras ini sebenarnya hampir sama dengan beras putih atau nasi putih, namun yang membedakan adalah indeks glikemiknya yang lebih rendah dari nasi putih, di mana indeks glikemik dari beras merah itu sekitar 50, dan untuk beras basmati ini indeks glikemiknya 63. Nah, selain itu kandungan serat di dalam kedua jenis beras ini juga cukup tinggi sehingga bermanfaat untuk mengendalikan kenaikan kadar gula darah setelah mengkonsumsi kedua jenis beras ini. Nah, kekurangannya, tetap ada kekurangannya, yaitu harganya ini jauh lebih mahal daripada beras putih biasa dan kadang agak sulit untuk mendapatkan kedua jenis beras ini. Serta ini rasa biasanya banyak yang kurang cocok atau istilahnya kurang familiar bagi lidah orang Indonesia. Jadi ada kelebihan juga masih ada kekurangannya juga. Yang nomor 4 ini adalah oatmeal atau gandum utuh. Nah, oatmeal ini memiliki angka indeks glikemik 55. Nah, tentunya angka ini jauh di bawah indeks glikemik dari nasi putih. Kandungan serat dalam oatmeal ini sangat tinggi, membantu
memperlambat penyerapan karbohidrat, kemudian kadar gula darah ini menjadi lebih terkontrol setelah mengkonsumsi oatmeal ini tadi. Nah, selain itu, kandungan serat yang tinggi ini tadi membuat kita itu jadi lebih tahan lapar atau istilahnya lebih kenyang lebih lama, dan juga bisa membantu untuk mengatasi susah buang air besar. Nah, sehingga kadar kolesterol ini di dalam darah bisa diturunkan. Jadi manfaatnya itu, kemudian dengan turunnya kadar kolesterol di dalam darah ini bisa untuk mencegah terjadinya penyakit stroke serta penyakit jantung koroner. Kekurangannya ini harganya juga termasuk mahal dan rasanya kurang familiar bagi lidah orang Indonesia. Nah, yang nomor 5 ini adalah ubi jalar rebus. Ya, kenapa sih kok selalu saya kasih keterangan rebus? Karena kalau digoreng, kentang goreng pun ini lebih berbahaya daripada nasi. Ubi jalar, kalaupun digoreng juga ini akan menjadi lebih berbahaya daripada makan nasi putih. Karena nasi putih yang jadi nasi goreng pun ini kalorinya juga akan jauh melonjak daripada nasi putih yang biasa. Nah, ini di mana ubi jalar rebus ini memiliki indeks glikemik 70, lebih rendah daripada nasi putih dan juga kentang, serta memiliki kandungan serat yang lebih tinggi daripada nasi putih serta kentang, sehingga bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah pada penderita diabetes. Namun sebaiknya dimasak dengan cara direbus ya, bukan digoreng. Keunggulannya ini mudah didapat dan harganya murah. Nah, itu tadi adalah beberapa alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Silahkan Anda pilih yang mana yang sesuai untuk Anda. Nah, sekali lagi saya ingatkan, ini penderita diabetes ya, ini masih boleh makan nasi putih. Jadi tidak dilarang total, tidak boleh makan sama sekali, tidak seperti itu. Namun Anda kalau makan nasi putih porsinya tetap diatur, jadi maksimal sekitar 30 sampai dengan 50% dari porsi makan Anda. Nah, atau bisa juga ini sumber karbohidrat yang lain yang saya sebutkan tadi, yang ada 5 itu tadi, ini Anda gunakan sebagai menu makan malam. Nah, di mana penggunaan energi saat malam hari ini biasanya tidak terlalu besar. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Sobat Edukes sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.